Halo, selamat petang. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Mulai Kamis 16 April 2024, setiap pukul 6 petang, kami sampaikan berita-berita yang menjadi trending hari ini. Kita mulai dari perkembangan ketegangan Israel dan Iran. Sekretaris Pers Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder mengatakan kepada wartawan pada hari Senin, bahwa Amerika tidak ingin melakukan eskalasi dengan Iran setelah Amerika mendukung Israel dalam menembak jatuh puluhan rudal dan drone yang diluncurkan oleh Iran. Ryder juga mencatat bahwa Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin telah berbicara dengan Menteri Pertahanan Israel sebanyak 3 kali selama akhir pekan lalu. Amerika Serikat pada Minggu menyoroti perannya dalam membantu Israel menggagalkan serangan udara Iran ketika Presiden Joe Biden mengumpulkan para pemimpin negara-negara G7 dalam upaya mencegah eskalasi regional yang lebih luas dan mengoordinasikan teguran global terhadap Teheran. Amerika Serikat membantu Israel dalam menembak jatuh puluhan drone dan rudal yang ditembakkan oleh Iran, yang merupakan pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung terhadap Israel. Pihak berwenang Israel mengatakan 99% senjata yang masuk ditembak jatuh tanpa menyebabkan kerusakan berarti. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, dan mitranya dari Iran, Hossein Amir Abdollahian, mengadakan pembicaraan melalui telepon pada hari Senin mengenai situasi terakhir di kawasan Timur Tengah, terutama menyangkut Israel. Amir Abdollahian memberikan penjelasan kepada Wang mengenai posisi Iran dalam konflik di kawasan Timur Tengah. Serangan drone serta rudal Iran yang ditujukan ke Israel dianggap Iran sebagai hak untuk membela diri dalam menanggapi pelanggaran kedaulatannya. Karena sebelumnya Israel telah menyerang bagian konsuler kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. Apalagi Dewan Keamanan PBB tidak memberikan tanggapan yang diperlukan terhadap serangan Israel tersebut. Memperhatikan bahwa situasi regional saat ini sangat sensitif, Amir Abdollahian mengatakan bahwa Iran bersedia untuk menahan diri dan tidak berniat untuk memperkeruh situasi. Pihak Iran menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan mendukung upaya proaktif Cina untuk mempromosikan gencatan senjata, memulihkan ketenangan regional dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara di kawasan itu. Iran bersedia untuk bekerja sama dengan Cina untuk mengembangkan kerjasama bilateral lebih lanjut, kata Amir Abdollahian. Sementara Wang yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Cina mengatakan Cina mengutuk keras dan dengan tegas menentang serangan terhadap bagian konsuler kedutaan besar Iran di Damaskus dan menganggapnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Tim pencari telah menemukan total 20 orang yang tewas akibat tanah longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat ini operasi pencarian secara resmi ditutup, namun tim pencari masih siaga apabila terdapat laporan warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Pada Senin, tim gabungan pencari berhasil menemukan 2 korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Kedua korban tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Kelurahan Manggau, Kecamatan Makale, dan jenazah mereka langsung disemayamkan di Rumah Sakit Laki Padada. Tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat mengakibatkan lumpur mengalir dari bukit-bukit di sekitarnya ke 4 rumah tepat sebelum tengah malam, hari Sabtu di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Rekaman video dari Badan SAR Nasional menunjukkan puluhan tentara, polisi, dan sukarelawan melakukan pencarian di desa-desa di lereng bukit yang terpencil. Tim penyelamat pada hari Minggu pagi berhasil mengeluarkan 2 orang yang terluka, termasuk seorang anak perempuan berusia 8 tahun dan melarikan mereka ke rumah sakit terdekat. Kepala SAR Makassar, Maxianus Bekabel, mengatakan bahwa tim penyelamat menemukan 2 mayat terakhir di Desa Makale Selatan pada Senin sore. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban lagi atas nama Sofia, berjenis kelamin perempuan dengan usia 43 tahun di sekitar jaraknya dari LKK kurang lebih 21 meter dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Jalur komunikasi yang terputus, cuaca buruk, dan tanah yang tidak stabil menghambat upaya penyelamatan.
Sebagai bagian dari layanan kesehatan bencana, Dinkes Toraja telah mendirikan 3 pos kesehatan lapangan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang memerlukan. Kita ke Roni yang akan membawakan berita dari dunia teknologi. Mobil terbang yang dikembangkan dan berhasil diuji coba di Eropa kini telah dibeli oleh perusahaan Cina. Perusahaan teknologi mobil terbang HP Tianxin yang berkantor pusat di Changzhou telah memberi hak eksklusif dari perusahaan Client Vision untuk memproduksi dan menggunakan mobil terbang revolusionernya, Aircar. Kesepakatan ini membawa impian mobil terbang selangkah lebih dekat menjadi kenyataan. Aircar yang ditenagai oleh mesin BMW 160 tenaga kuda dan bahan bakar normal bisa terbang selama 35 menit antara 2 bandara Slovakia pada tahun 2021 menggunakan landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat. Salah satu fitur unik Aircar adalah kemampuannya untuk berubah dari mode mobil ke pesawat hanya dalam waktu sekitar 2 menit. Kendaraan yang berdasarkan desainnya ini akan segera digunakan dalam wilayah geografis tertentu di Cina. Client Vision menolak menyebutkan berapa harga penjualan teknologi tersebut, namun kehadiran sertifikasi kelaikan udara oleh Otoritas Transportasi Slovakia pada tahun 2022 menegaskan bahwa teknologi ini telah melewati proses validasi yang ketat untuk keamanan udara. Cina yang telah memimpin revolusi kendaraan listrik kini aktif mengembangkan solusi transportasi udara, menegaskan komitmennya pada inovasi transportasi. Hal ini telah menawarkan harapan masa depan yang lebih efisien dan terjangkau dalam mobilitas. Demikian trending news hari ini. Kita jumpa lagi dalam berita-berita lainnya esok petang. Saya Anya, sampai jumpa.